Oke, kita sudah sampai pada tahap yang kedua, belajar membuat bantal dengan cara yang berbeda dengan tahap pertama. Kalau yang pertama dengan low polygonal modeling dengan sedikit bantuan sculpting sedikit. Kalau cara yang sekarang menggunakan bantuan close simulation. Konsekuensinya kerja komputer akan sedikit lebih berat karena menggunakan memori dan processing yang ya lumayan memakan resource komputer kita, tapi bukan berarti simulation seperti ini tidak bisa kita pakai karena bebannya juga bisa kita takar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang pertama low polygonal modeling, itu mode hemat energi, yang sekarang mode sedengan lah, mode yang bisa kita takar, tapi juga pada kasus tertentu bisa menjadi proses simulasi yang memusingkan kepala. Oke, kita akan membuat bantal yang nanti jadinya seperti ini ya. Ini sudah menggunakan bantuan close simulation. Terus prosesnya seperti apa? Prosesnya mari kita delete, kita bikin cube baru. Ya, seperti ini ya. Scale-nya kita tentukan di sini berapa tuh, 0,5. Bantalnya 0,5. Oke. Ini gedenya kita tipisin seperti ini. Seperti itu ya. Terus ini karena kita akan menggunakan cloud simulation, maka bidang besar ini harus kita belah-belah supaya cloud simulation-nya bekerja dengan baik. Jadi kita tekan Ctrl R seperti ini. Kemudian di sini juga seperti ini ya. Kita sudah memiliki bidang-bidang kecil yang bisa kita belah. Kemudian kita menuju sini ya, cloud simulation. Ini kenapa hilang? Karena ini ada di frame 54 dan simulasinya sudah berjalan dari frame awal. Jadi ini cukup kita back seperti ini, dia akan kembali. Oke, di cloud simulation tuh parameternya banyak. Ya. Salah satu parameter yang bekerja di sini kalau kita play, ini ada gravity. Jadi gini, gravity-nya kita nolin dulu. Dia ada di paling bawah ya. Di field weight sini ada gravity, kita nolin. Jadi kalau kita play, dia nggak terjadi apa-apa. Kemudian di sini ada banyak ya, ada stiffness, ada damping, ada internal spring, ada pressure dan segala macam. Kita langsung menuju pressure di sini. Pressure-nya kita cek, kita nyalain. Kemudian kita beri angka. Coba kita beri angka 1 ya. Terus kita play. Oke. Dia jadi seperti itu. Kalau misal kita gedein jadi angka 2 misalkan, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang ini masih kotak-kotak. Ini kita klik kanan, sheet smooth. Oke. Ini ini pressure-nya angkanya 2. Ini supaya dapat rada maksimal, mungkin angkanya kita gedein aja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kita coba angka 10. Ya, gitu ya. Kencang angka 10. Ini simulation yang bekerja dengan kotak-kotak sebesar ini. Kenapa tadi saya bilang ini kadang-kadang memusingkan? Karena ini kalau kita duplicate ya, Shift D, pindah ke sini. Kalau kita
bikin simulasi dengan detail seperti ini, maka ini pekerjaan yang hitungannya mudah bagi komputer yang memiliki spek yang cukup lah ya, nggak yang advance banget. Kayak seperti ini saya gedein dulu ya biar nggak nekuk. 20 gimana? 20. Oke. Ya, dia aja seperti itu ya. Ini sementara saya ke sini ya, ke cube. Ini saya apply dulu. Saya apply. Lihat ya, ini kotak-kotaknya segede ini. Sekarang kotak-kotaknya, subdivisionnya saya tambahin. Pertama seperti ini ya, cloud doang saya tambahin subdivision. Saya taruh di sebelah sini. Ini kalau defaultnya di angkanya seperti ini kita turunin aja di sini. Jadi level viewportnya segini, rendernya segini biar sama. Coba kita play dengan subdivision kita beri angka 1. Oke ya, dia seperti ini ya. Dilihat di sini, lihat ini perbedaannya, ini ke sini. Ini lebih detail. Sekarang saya duplicate ke sini. Oh, sorry. Saya duplicate. Ya. Ini yang tadi kita play lagi dulu ya. Oke, seperti ini. Ini saya apply aja. Apply, ini apply biar nggak ngitung lagi ya. Biar kita bisa tahu bedanya. Ini coba levelnya saya tambahin. Kalau yang 1, yang ini 2. Kita lihat apa yang terjadi. Tuh, mikirnya menjadi berat. Kita stop aja di situ. Oke, lihat ya. Jadi terjadi perbedaan ke root yang menjadi lebih detail di sini. Jadi kalau misalnya ini kalau misalkan ini subdivision yang nggak dipakai tadi, ini pakai subdivision 1, ini pakai subdivision 2. Kalau misalnya ya, misalnya ini saya apply dulu ya, segini. Kira-kira beda nggak? Ada perubahan pekerjaan memori nggak kalau saya apply dulu? Sama ya ternyata ya. Oke, jadi sama. Jadi mungkin kalau bikin simulation nggak perlu di-apply dulu ininya, karena ternyata penggunaan memorinya hampir sama, nggak terlalu berbeda. Dan kalau ada parameter di sini subdivision ada masih nangkring di sini, masih bisa kita undo. Kalau udah kayak gini udah susah. Kita play dulu, kita lihat bedanya. Kita bikin simulasinya.
Oke, taruhlah kita stop sampai di situ ya. Di sini ada bar, ada warnanya biru di sini. Ini dia case. Jadi kalau kita ke sini, dia nggak melakukan simulasi lagi. Nah, ini kita tinggal tentukan nih mau di mana kerutnya, misalkan. Taruhlah misalkan di sini ya. Misalkan kerutnya mau di stop di sini, ini kita apply aja di sini. Udah habis. Kita sudah tidak bisa melakukan simulasi apa-apa lagi karena parameternya sudah kita delete, kecuali kita pasang lagi di sini cloud kayak tadi prosesnya. Nah, tingkat detail seperti ini nih, saya nyalain aja ya. Nah, tingkat detail seperti ini kan berbeda nih, dari sini ke sini, sini ke sini. Nah, tingkat detailnya ini juga berbeda, tingkat kerutnya, bagaimana simulasinya. Jadi bayangin kalau ini kita belah lagi subdivisionnya, pasti akan jauh lebih detail lagi. Hanya saja untuk kasus ini mungkin kita tidak terlalu butuh segitu beratnya ya. Oke, sekarang tinggal proses berikutnya, kita membuat minor detail ya, detail kecil. Misalnya ini kita scale misalkan. Ini titik. Scale. Oh, dia tidak looping. Terus kita looping dulu. Kayak gini udah rusak ya, udah susah. Nah, masih bisa dapat di sini. Oh, masih dapat. Yang ini ngumpet di mana? Oh, di sini. Kayak gitu ya. Ini juga kita kasih mark seam biar ngebelahnya gampang, terus biar juga bikin patahannya juga gampang kayak gini. Oke, ini bisa kita reduce detailnya seperti yang tadi kita lakukan ya, seperti yang di tahap sebelumnya kita lakukan. Ini kita lakukan decimate. Nah, ini kita kurangi, di apply. Nah, ini mungkin bisa kita buang dengan menggunakan sculpting. Kita pakai smooth kali bisa ya. Nah, kita smoothing. Mau dia. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita sudah mendapatkan untuk bantal yang lebih detail. Baik, demikian tutorial membuat bantal dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan bantuan cloud simulation. Metodenya sangat sederhana, mudah diikuti, harusnya bisa digunakan untuk banyak kebutuhan yang lain. Misalkan bikin bantalan sofa, bikin guling, misalkan bisa dengan metode seperti itu. Kemudian kita bertemu di video yang ketiga untuk melakukan sedikit enhancement pada cloud simulation yang masih berurusan dengan bantal dan teman-temannya. Sampai bertemu di video yang ketiga.